Oke, salam lestari. Kali ini saya Heng, kita berada di Kampung Satwa. Kita akan mengulas tentang berbagai macam persoalan terkait dengan iguana. Kenapa iguana menjadi sangat menarik? Karena memang ini adalah salah satu reptil yang sangat populer di dunia dan tersebar di seluruh dunia sebagai salah satu pet kesayangan. Dan selain itu juga untuk di Kampung Satwa ini kita coba arahkan dari iguana yang kita mulai di tahun 2015. Dan ternyata ketika saya tanya ke simbah saya bahwa iguana itu artinya iguhnya anak. Iguh itu artinya ide, idenya anak. Dari iguana kemudian Kampung Satwa berkembang menjadi yang lain-lainnya juga akhirnya tergarap. Oke, nanti kita akan coba ulas tentang iguana ini dari macam-macamnya, cara penanganannya, pakannya, breedingnya dan itu biasa. Yang pertama kita akan coba mengenali jenis-jenis iguana di iguana ini. Untuk kali ini kita akan coba belajar tentang Columbia, cirinya Columbia. Yang ada di sini adalah salah satu sampel, walaupun sampel ini tidak pure Columbia, tapi masih bisa dibaca rasa Columbianya. Yang pertama adalah di kepala. Di ujung kepala ini untuk Columbia dia tidak memiliki cula. Kalau untuk El Salvador dia memiliki ada 2 cula di ujung sini. Tapi ini tidak ada, ini rata. Jadi sama sekali tidak ada culanya. Ciri Columbia yang kedua adalah motif hitam. Di dulep atau di gelamber depan ini, bahasanya kawan-kawan nyebutnya dulep. Ini ada cenderungan warna hitam di sini. Semakin pekat maka dia adalah semakin rasa Columbianya terasa. Termasuk juga nanti ada di bagian sini. Ini memang nggak terlalu jinak karena memang spesialis kita untuk breeding. Jadi ya seperti ini semakin pekat hitamnya nanti, semakin pekat di sini maka semakin Columbianya akan terasa. Apalagi juga ada di bawah sini. Nah, ini akan kelihatan Columbianya. Dan nanti memang agak-agak kebiru-biruan juga, hijau-hijau kebiru-biruan. Ini yang menandakan Columbia. Dan kita lihat lagi di depan sama sekali tidak ada cula. Dan juga di mata ini cenderung hitam kehijau-hijauan, tapi rasa Columbia akan terasa ketika matanya memang gelap. Nanti kita bandingkan dengan yang lainnya. Dan sekalian, kalau ini saya pegang yang jantan, untuk membedakan jantan dan betina adalah yang paling kelihatan adalah di sini. Ini yang namanya femoral. Hanya jantan yang memiliki gerigi-gerigi di sini, yang kita sebut femoral. Ini adalah untuk rangsangan ketika kawin. Nah, ini sangat jelas. Kita lihat jantan dan betinanya nanti. Oke, ini salah satu contoh dari iguana El Salvador dengan ciri khasnya yang memiliki cula. Kita lihat yang berada di atas kayu itu, kelihatan sekali dia culanya. Kebanyakan rusak, putus, tetap kelihatan bekas culanya. Lain dengan yang Columbia yang sama sekali tidak ada tunas culanya. Nah, ini yang kita lihat, kelihatan banget itu culanya. Iguana itu sangat suka sekali makan berbagai macam sayuran, terutama ini caisin yang buat mie ayam, atau bisa kita juga gunakan kangkung atau juga sawi, dan ini juga ada pisang, buah-buahannya. Nah, dia 4 sehat tapi tidak sempurna karena memang tidak ada daging dan susu kan begitu. Nah, aneka iguana yang ada di sini warnanya kita ada iguana hijau. Terus iguana biru, ini biru sebenarnya, tapi karena kemarin birahi, akhirnya dia berubah warnanya. Aslinya seperti ini. Jadi ini 2 jantan. Terus ada juga yang iguana red atau merah, itu seperti ini. Dan untuk lokalitinya kita campur-campur yang sudah ada di sini. Untuk kebanyakan sudah mix antara El Salvador dan juga Columbia. Untuk kandang ini sebenarnya adalah kandang habituasi sementara, karena kemarin kita barusan di kandang breeding mereka sudah bertelur dan kemudian menetas.
ketika menetas, posisi menetas, kita harus pindahkan berbagai macam induknya dievakuasi ke sini. Karena kalau tidak, kadang-kadang mereka mau untuk memakan anaknya. Kadang-kadang mereka memang kanibal juga. Iguana-iguana yang ada di sini memang kita siapkan hanya untuk breeding, jadi tidak untuk kita gendong-gendong. Dan mereka kebanyakan memang ya seperti ini. Tapi kalau kasih makan ya mereka semua dekat dan tidak ada yang menyerang manusia. Karena memang sudah sudah sangat terdomestifikasi. Dan istimewanya iguana di samping dibanding dengan aneka reptil yang lainnya adalah dia sangat mudah untuk didomestifikasi dengan manusia. Untuk proses breeding, terutama mating season, itu ada di bulan Juni sampai Juli. Hingga nanti di bulan Juli hingga Agustus mereka kebanyakan bertelur. Dan masa inkubasi telur ada di bulan Agustus sampai nanti Agustus, September, Oktober, November. Dan kebanyakan netasan kita netas di November. Nanti sampai Desember ini. Makanya sampai akhir Desember kita sterilisasi kandang dari berbagai macam indukan yang ada. Takutnya nanti masih ada yang lacing kemudian dimakan sama induknya sendiri, seperti itu. Untuk medianya, karena salah satu yang menjadi sistem kami adalah gimana enclosure atau kandang itu sangat mendekati dengan alamnya. Makanya di kampung satwa kita bagaimana sebisa mungkin satwa itu nyaman sesuai dengan alam aslinya. Tapi ini kan iguana ini kan sebenarnya hutan hujan tropis ya, hutan hujan tropis daerah Amerika, dan di Indonesia juga sangat sama-sama tropisnya dan sangat panas juga. Dan mereka sangat suka dengan suhu yang cukup panas. Bahkan kemudian di jam 2 siang aja kadang mereka masih basking, berjemur gitu. Walaupun nggak usah ke pantai, iguana nggak perlu ke pantai untuk berjemur, cukup di kandang aja. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat berbagai macam hasil breedingan kita, anak-anaknya. Dan yang khas di kampung satwa, hanya ada di kampung satwa, adalah secara alamiah dari 2015 kita menghasilkan blue iguana. Blue iguana yang itu masih menjadi perdebatan di kalangan saintis karena ini sebenarnya mutasi atau genetik atau head atau apalah istilahnya. Kalau kita bicara red itu dari dia menetas itu masih dalam kondisi hijau, ada lorek-loreknya merah, kemerahan, dan hasilnya nanti beralih mutasi menjadi red seperti ini. Ini untuk red. Tapi untuk blue, spesial untuk blue, keluar dari tanah, dari telurnya sudah blue seperti itu. Nah, ini masih menjadi perdebatan. Ini juga masih hanya dalam satu nama, green iguana. Sementara lokalitinya ada El Salvador, ada Kolombia. Yuk kita lihat anakannya, hasil-hasil breedingannya, dan juga kita akan lihat bagaimana enclosure yang paling tepat sehingga iguana secara alamiah bisa berkembang biak tanpa kemudian harus inkubator. Kita pindahkan ke inkubator buatan. Kali ini kita berada di enclosure breeding. Enclosure ini kita ciptakan memang sebisa mungkin, sealamiah mungkin, senyaman mungkin bagi si iguana. Nah, alas yang kita gunakan adalah kebanyakan pasir. Ya walaupun mungkin di hujan-hujan tropis sana itu nggak terlalu pasir, tapi kita menyesuaikan ini karena kita ambil yang pertama adalah suhu dan kelembabannya yang paling cocok. Loh, kenapa kok paling cocok? Ya karena kemudian dengan alas yang seperti ini kemudian mereka mau kawin hingga breeding dan bisa kemudian meletakkan telurnya. Bahkan dengan alas yang seperti ini telur itu menetas dengan sendirinya tanpa perlu kita campur tangan sebagai manusia seperti iguana. Memang ini mesti kita tata lagi karena ya nggak mungkin di alam terus mungkin ada ban juga loh, tapi ini memang kita ban konsumsi mereka untuk kenyamanan, untuk hiding. Dan iguana ini sangat suka sekali dengan
suhu yang sangat panas dan terik matahari, sehingga dalam posisi jam 2 siang aja di tengah-tengahnya panasnya matahari mereka masih suka basking seperti ini. Nah, kondisi saat ini iguana yang ada di sini udah kita pindah ke kandang evakuasi semua ya tadi. Karena apa? Karena ini musim petas. Musim petas nanti dari telur dari pasir ini kemudian muncul berbagai macam anak-anakannya gitu kan, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi dan kita akan coba kan, ini masih dalam pembahasan kita dengan Fakultas Biologi UGM, bagaimana kemudian kita lebih lagi mendekati aslinya, bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang cocok di sini masih kita kaji. Dan kenapa kemudian kita sealamiah mungkin? Karena ini kita harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip animal welfare yang sudah dianut oleh berbagai macam para pecinta satwa saat ini. Di samping adalah prinsip-prinsip konservasi yang perlu juga kita taati. Salah satu contohnya adalah iguana ini hewan yang dari luar Indonesia. Dia tidak bisa kemudian kita lepas liarkan di alam yang ada di sini. Kenapa? Karena nanti ini akan jadi salah satu hewan yang invasif dan merusak ekosistem yang ada. Ingat ya, tidak hanya iguana, ini salah satu contoh ekstrimnya ada iguana. Nanti ikan juga seperti itu, burung juga seperti itu. Karena ketika nanti ini sudah keluar dari kandang ini dan berkembang biak di alam, karena memang menariknya Indonesia sebagai surga Nusantara yang kemudian semuanya bisa berkembang biak di sini, maka mereka akan berkembang biak dan akhirnya menginvasi. Iguana di kampung satwa tetap kita keep bagaimana mereka hanya berkembang biak dan kita pelihara di sini sesuai prinsip-prinsip konservasi. Kandang enclosure, kandang saya lebih suka nyebutnya enclosure. Kenapa? Karena kalau kandang itu di sini terlalu luas artinya. Di bahasa Inggris ada enclosure, ada cage gitu ya. Kalau cage lebih pada kandang-kandang burung yang lebih memang dia seperti seperti penjara yang kita. Kalau di enclosure itu adalah bagaimana kandang di setup sebagaimana alamiahnya dan kenyamanannya yang kita butuhkan. Nah, perawatan kandangnya memang yang kita tadi adalah medianya. Yang pertama adalah kebersihan. Ini karena kayaknya kumuh. Ada beberapa bekas pakan karena memang ada satu yang masih kita tinggal di sini karena jantan ini dia bersifat soliter. Dia tidak mau bersaing dengan yang lainnya. Sehingga ketika ketemu dengan jantan yang lainnya dia akan berkelahi. Nah, di sini kemudian masih kita tinggal satu, masih kita kasih makan, bekas-bekasnya seperti ini, sehingga kita kelihatan sampahnya seperti apa. Sampah ini jangan kemudian terlalu banyak sehingga lembab. Karena ketika iguana nanti lembab, penyakit utama yang pertama datang adalah jamur. Nah, ketika jamur nanti kulitnya sudah berjamur itu akan susah untuk kemudian kita bersihkan, terus kemudian kita rawat lagi dan itu rawan untuk menular. Di 2016 kita sempat kena jamur itu di anakan-anakannya dan itu menjalar semua, hampir semua kena. Dan ini sangat susah untuk kemudian kita sembuhkan. Nah, makanya mengantisipasi jangan sampai jamuran daripada kemudian kita harus cure terhadap jamurnya. Nah, untuk pakan memang seperti ini dan kita memang coba tetap selalu bersih dan yang penting kelembaban udara dan panasnya teriknya ini yang memang harus kita jaga. Saya kasih satu tips aja bagi kawan-kawan yang pengen memelihara binatang adalah yang pertama, kesesuaian dalam enclosure atau kandang. Bagaimana kandang dibikin menyerupai aslinya, menyerupai keadaan di alamnya, karena ini nanti terkait dengan kesehatan dan juga reproduksi dari binatang itu sendiri. Mau iguana, mau ular, mau kura-kura, ketika kandangnya tidak sesuai maka dia tidak akan berproduksi bagus dan juga kesehatannya akan kurang. Ini terkait dengan animal welfare. Terus yang kedua adalah pakan. Usahakan pakan adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang iguana kasih makannya adalah kangkung, kemudian kates dan sebagainya, buah-buahan itu ya dikasih itu. Ketika mau dikasih variasi yang lain mungkin kadang-kadang dia mau makan dari hewani. Saya sangat tidak anjurkan itu walaupun kadang-kadang mau, karena desain dari iguana adalah herbivora, walaupun kadang-kadang dia mau sedikit omnivora. Ketika nanti ini tidak dijalankan, tidak dipenuhi, maka ketemunya iguana akan menjadi sakit, tidak sehat dan tidak sesuai dengan animal welfare.
Oke, gitu. Kita dari Kampung Satwa dan salam lestari, salam satwa, salam edukasi.